Hati-hati. Mulai tahun 2026, ibadah di Masjidil Haram tidak semuanya gratis lagi. Kalau salah jalur, kalau salah bayar, atau percaya calo, uang jutaan rupiah bisa hilang begitu saja. Bahkan ada jamaah yang sudah bayar mahal, tapi ternyata bukan layanan resmi. Lalu, mana yang gratis, mana yang berbayar, dan bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu? Di video ini, kita akan bongkar semuanya. Jadi pastikan tonton sampai akhir. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena di channel ini kita rutin membahas info haji dan umroh terbaru, biar ibadah kamu makin aman, nyaman, dan tanpa drama. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bagian yang sering bikin jamaah kaget setelah sampai di Masjidil Haram. Karena banyak yang mengira semua fasilitas di dalam masjid itu gratis, padahal faktanya tidak semuanya gratis lagi. Sejak pengelolaan makin modern dan jumlah jamaah makin membludak setiap tahun, otoritas Masjidil Haram menyediakan berbagai layanan mobilitas berbayar resmi, khususnya untuk membantu lansia, difabel, dan jamaah yang kondisi fisiknya terbatas. Tujuannya sebenarnya sangat baik, agar semua orang tetap bisa tawaf dan sa'i dengan nyaman. Tapi kalau tidak tahu tarif resminya, disinilah celah penipuan sering terjadi. Banyak jamaah panik, capek, bingung arah, akhirnya asal ikut orang yang menawarkan bantuan. Ujung-ujungnya, bayar 2 kali lipat, bahkan ada yang sampai jutaan rupiah. Makanya, kita bahas satu persatu. 1. Mobil golf elektrik, solusi cepat tanpa jalan kaki jauh. Bayangkan kondisi ini, habis perjalanan jauh dari hotel, kaki sudah pegal, lutut sakit, tapi masih harus tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, dan lanjut sa'i bolak-balik Safa Marwah. Total jaraknya bisa tembus 3-4 km lebih. Untuk lansia, itu sangat melelahkan. Nah, disinilah mobil golf elektrik jadi penyelamat. Ini kendaraan kecil bertenaga listrik yang berjalan di lantai atas Masjidil Haram. Jamaah tinggal duduk manis, lalu petugas yang mengemudikan. Lebih cepat, lebih nyaman, dan tidak perlu desak-desakan. Cocok untuk lansia, difabel, orang sakit, atau jamaah yang benar-benar kelelahan. Tapi ingat, ini layanan berbayar resmi. Tarifnya sudah ditetapkan, 100 rial untuk tawaf saja, 100 rial untuk sa'i saja, dan 200 rial untuk paket tawaf plus sa'i. Kalau dirupiahkan, bisa sekitar Rp850.000 per orang untuk paket lengkap. Dan pembelian tiketnya hanya di loket resmi, tepatnya di lorong antara Zamzam Tower dan Makkah Hotel. Kalau ada yang menawarkan di luar area dengan harga beda, jangan langsung percaya, karena mobil resmi selalu pakai sistem tiket. Tanpa tiket, maka jangan naik. 2. Skuter elektrik. Kendali sendiri, lebih fleksibel. Kalau kamu masih cukup kuat, tapi tidak mau capek jalan jauh, ada pilihan kedua yang lebih fleksibel, skuter elektrik. Bedanya dengan mobil golf, kalau ini kamu yang menyetir sendiri, jadi lebih bebas, tidak perlu menunggu antrean lama. Banyak jamaah usia 40-60 tahun suka pakai ini karena lebih cepat, praktis, dan tetap hemat tenaga. Cara pakainya juga mudah, tinggal duduk, gas pelan, dan ikuti jalur yang sudah disediakan. Tarif resminya 115 rial untuk 1 orang, tawaf plus sa'i, 230 rial untuk 2 orang, 57,5 rial kalau hanya 1 ibadah saja. Secara biaya, ini kadang lebih hemat dibanding mobil golf. Tapi tetap, sewa hanya lewat sistem resmi. Jangan pernah terima skuter dari orang yang tiba-tiba menawarkan tanpa loket atau aplikasi resmi. Karena kalau terjadi apa-apa, tidak ada tanggung jawab. 3. Pendorong kursi roda manual, yang paling sering disalahgunakan calo. Nah, ini yang paling rawan, dan jujur saja, kasus penipuan paling banyak justru di sini. Banyak jamaah lansia pakai kursi roda manual. Lalu tiba-tiba ada orang datang bilang, "Pak, Bu, saya dorong ya." Kelihatannya membantu, tapi setelah selesai, diminta bayaran mahal, bahkan bisa 2-3 kali lipat dari tarif resmi. Padahal sebenarnya, Masjidil Haram sudah punya pendorong resmi bersertifikat. Tarifnya jelas dan transparan, sekitar 150-300 rial, tergantung musim. Kalau musim ramai seperti Ramadan atau puncak haji, tarif naik. Kalau sepi, lebih murah. Yang paling penting, petugas resmi itu pakai rompi seragam, punya kartu identitas, terdaftar di otoritas masjid.
Kalau tidak ada atribut itu, jangan pakai. Lebih baik cari petugas resmi daripada tertipu. Karena ibadah itu harus tenang, bukan malah ribut soal bayar mahal. Jadi, ingat baik-baik. Semua layanan mobilitas berbayar di Masjidil Haram itu ada tarif resminya. Tidak boleh asal tawar-menawar. Tidak boleh transaksi sembunyi-sembunyi. Dan tidak boleh tanpa tiket. Kalau sistemnya resmi, pasti jelas. Kalau terasa mencurigakan, kemungkinan besar itu bukan layanan resmi. Dan sebagai jamaah cerdas, kita wajib tahu ini sebelum berangkat. Biar uang aman, tenaga hemat, dan ibadah tetap khusyuk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang dibahas. Padahal justru ini yang bisa menghemat tenaga, waktu, bahkan uang jutaan rupiah. Banyak jamaah datang ke Masjidil Haram dengan pikiran semua fasilitas pasti bayar. Akhirnya apa? Sedikit-sedikit keluar uang, sedikit-sedikit bayar jasa orang. Padahal sebenarnya tidak perlu. Karena faktanya masih banyak layanan gratis yang disediakan resmi oleh pengelola Masjidil Haram. Dan sayangnya tidak semua jamaah tahu. Pertama, loker penitipan barang gratis. Coba bayangkan, kamu mau tawaf, tapi di pundak ada tas, bawa sandal, botol minum, power bank, oleh-oleh titipan. Belum setengah putaran, sudah pegal. Fokus ibadah jadi buyar. Padahal, Masjidil Haram sudah menyediakan loker penitipan barang gratis. Lokasinya ada di beberapa titik strategis, seperti dekat pintu King Abdul Aziz dan pintu King Fahd. Kamu bisa menitipkan tas, sandal, atau barang bawaan besar dengan aman. Jadi saat tawaf dan sa'i, tangan benar-benar kosong, langkah lebih ringan, ibadah lebih khusyuk. Kelihatannya sepele. Tapi percaya deh, jalan kaki belasan kilometer tanpa beban itu rasanya jauh berbeda. Kedua, kursi roda manual gratis. Ini yang paling sering bikin salah paham. Banyak jamaah lansia atau difabel langsung berpikir, kalau pakai kursi roda pasti mahal. Akhirnya takut, atau malah menyewa dari orang tidak resmi dengan harga tinggi. Padahal, kalau kamu punya keluarga atau pendamping yang bisa mendorong sendiri, kursi rodanya gratis. Iya, gratis. Tersedia di pintu khusus disabilitas. Tinggal pinjam sesuai prosedur, pakai selama ibadah, lalu kembalikan. Tanpa biaya, tanpa sewa, tanpa pungutan. Ini sangat membantu terutama bagi orang tua, lansia, yang habis sakit, atau yang kakinya cepat lelah. Daripada memaksakan jalan sampai kelelahan atau pingsan, lebih baik manfaatkan fasilitas resmi ini. Karena tujuan utama ibadah itu bukan menyiksa diri, tapi beribadah dengan aman dan sehat. Ketiga, air Zam-Zam tetap gratis dan melimpah. Ini kabar yang bikin lega. Di tengah banyak layanan berbayar, satu hal yang tidak pernah berubah sejak dulu, air Zam-Zam tetap gratis dan jumlahnya sangat melimpah. Tersedia di hampir seluruh area masjid, di lorong-lorong, dekat tempat sholat, dekat pintu keluar masuk. Kamu bisa minum kapan saja. Haus setelah tawaf, minum. Capek setelah sa'i, minum. Mau isi botol kecil? Silahkan. Tidak ada biaya sama sekali. Masya Allah, di tempat paling mulia di bumi, air terbaik di dunia justru dibagikan cuma-cuma. Kadang kita terlalu sibuk bayar ini itu, sampai lupa nikmat terbesar justru gratis dari Allah. Keempat, layanan informasi digital dan robot pintar. Masjidil Haram sekarang bukan cuma megah, tapi juga canggih. Sudah ada layanan informasi digital, bahkan robot pintar yang bisa menjawab pertanyaan jamaah. Tersedia panduan multibahasa, termasuk bahasa Indonesia di beberapa titik. Kalau kamu bingung arah sa'i, lokasi kursi roda, pintu keluar, tempat loker, atau fasilitas lainnya, tinggal tanya. Gratis, tanpa perlu bayar pemandu, tanpa takut disesatkan. Teknologi ini dibuat khusus supaya jamaah dari seluruh dunia lebih mandiri. Jadi ingat baik-baik, tidak semua harus bayar. Jangan sampai uang habis hanya karena kurang informasi. Karena kadang masalahnya bukan mahalnya fasilitas, tapi kita yang belum tahu kalau ternyata disediakan gratis. Manfaatkan yang gratis, gunakan yang resmi. Simpan uang untuk hal yang benar-benar penting, supaya tenaga tetap ada dan hati tetap fokus beribadah. Karena di tanah suci, yang paling mahal itu bukan fasilitas, tapi kesempatan ibadahnya. Sekarang bagian paling krusial, karena di tengah jutaan jamaah, selalu ada oknum nakal. Jadi catat baik-baik tips ini. Gunakan jalur resmi, bayar di loket atau sistem digital. Jangan tergiur tawaran cepat, jangan bayar tanpa tiket. Selalu cek ID petugas.
Ingat, kalau ada yang maksa, buru-buru, atau harganya tidak masuk akal, kemungkinan besar itu calo. Masjidil Haram sudah semakin canggih dan nyaman. Fasilitasnya lengkap, tapi kita juga harus semakin cerdas. Karena ibadah itu butuh fokus, bukan ribet urusan tertipu atau kehilangan uang. Dengan tahu mana yang gratis, mana yang berbayar, insya Allah ibadah jadi lebih tenang, lebih khusyuk, dan lebih aman. Kalau menurut kamu info ini penting, tulis di kolom komentar. Siap ibadah aman. Dan jangan lupa subscribe, like, share, supaya makin banyak jamaah Indonesia yang tidak jadi korban calo. Semoga Allah mudahkan langkah kita ke Baitullah, diberi kesehatan, kelancaran, dan haji yang mabrur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.